Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya dipimpin doanya. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, Ibu absen terlebih dahulu ya. Dea, Ena, Aldi. Alhamdulillah masuk semua ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai laju reaksi. Sebelumnya Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajaran pada materi kali ini, yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian laju reaksi. Kemudian yang kedua, siswa dapat menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Selanjutnya, kalian perhatikan slide berikut ini. Di sini ada gambar, yang pertama itu ada gambar apa itu? Betul, kembang api. Terus yang kedua ada gambar gembok berkarat. Nah, mengapa sih ada reaksi kimia yang berjalan secara cepat seperti pada gambar pertama itu, yaitu kembang api, dan mengapa ada reaksi kimia yang berjalan lambat seperti perkaratan? Ada yang tahu nggak? Jadi, pada laju reaksi ini, reaksi dapat berjalan cepat maupun lambat itu bergantung pada zat-zat reaktan yang saling bereaksi. Kemudian pada gembok berkarat tersebut, nah hal ini itu terjadi karena besinya itu teroksidasi secara perlahan sehingga menyebabkan perkaratan tersebut. Paham ya anak-anak? Selanjutnya kita masuk ke pengertian laju reaksi. Apa sih yang dimaksud dengan laju reaksi itu? Ada yang tahu nggak? Ayo Aldi, apa itu laju reaksi? Betul, jadi laju reaksi itu laju pengurangan konsentrasi reaksi atau pertambahan konsentrasi hasil reaksi tiap satuan waktu. Selanjutnya kita membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ada yang tahu ada berapa faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi? Iya, ada 5. Benar. Yang pertama itu konsentrasi, dan yang kedua itu luas permukaan bidang sentuh, yang ketiga itu volume atau tekanan, yang keempat itu temperatur atau suhu, dan yang kelima yaitu katalis. Kita membahas mengenai konsentrasi dulu ya. Faktor yang pertama yaitu konsentrasi. Konsentrasi itu semakin besar konsentrasi reaksi, maka jumlah molekul reaksinya itu semakin banyak. Hal ini yang menyebabkan kemungkinan untuk terjadinya tumbukan antar molekul reaksi itu semakin besar, sehingga laju reaksinya itu dapat berjalan semakin cepat. Faktor yang kedua yaitu luas permukaan bidang sentuh. Jadi, semakin luas permukaan bidang sentuh, maka laju reaksinya akan berlangsung lebih cepat. Hal ini terjadi karena semakin luas permukaan bidang sentuh itu akan membuat semakin tinggi frekuensi terjadinya tumbukan antar molekul reaksi, sehingga laju reaksi tersebut itu berjalan semakin cepat. Benar. Faktor yang ketiga yaitu volume atau tekanan. Jadi, semakin kecil volumenya, maka laju reaksi akan berlangsung lebih cepat. Hal ini disebabkan karena semakin kecil volume, maka akan membuat ruang semakin kecil, sehingga frekuensi terjadinya tumbukan antar molekul reaksi itu akan semakin besar, yang mengakibatkan laju reaksi tersebut semakin cepat. Volume itu berkebalikan dengan tekanan ya. Jadi jika volume diperkecil, maka tekanan diperbesar. Faktor yang keempat yaitu temperatur atau suhu. Jadi jika semakin tinggi suhunya, maka laju reaksi itu berjalan semakin cepat. Hal ini terjadi karena kenaikan suhu itu dapat mengakibatkan meningkatnya energi kinetik molekul-molekul reaksi, sehingga jumlah atau fraksi molekul yang mencapai energi aktivasi itu makin bertambah.
Akibatnya, energi aktivasi itu lebih cepat melampaui dan laju reaksi itu dapat berjalan lebih cepat. Faktor yang kelima yaitu katalis. Ada yang tahu nggak apa itu katalis? Ayo. Benar, katalis itu zat yang dapat mempercepat atau memperlambat reaksi. Jadi, zat tersebut itu ikut bereaksi tetapi pada akhir reaksi akan dihasilkan kembali tanpa mengalami perubahan kimia. Kemudian, katalis itu dapat mempercepat laju reaksi dengan cara menurunkan energi pengaktifan atau aktivasi. Ada yang tahu energi aktivasi itu apa? Ya, jadi energi aktivasi itu energi minimum yang harus dimiliki partikel bereaksi sehingga menghasilkan tumbukan efektif. Tumbukan efektif itu artinya tumbukan antar partikel yang memiliki energi kinetik cukup serta arah tumbukannya itu tepat sehingga dapat menghasilkan suatu reaksi. Jadi, kesimpulan pada pembelajaran pagi hari ini yaitu laju reaksi menyatakan banyaknya reaksi kimia yang berlangsung persatuan waktu. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya suatu reaksi yaitu konsentrasi reaksi, luas permukaan bidang sentuh, tekanan, suhu, dan juga katalis. Kemudian, manfaat dari laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari ini yaitu dalam pembuatan roti yang ditambahkan dengan ragi. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum Ibu tutup, jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Alhamdulillah tidak ada ya. Kemudian, jangan lupa dikerjakan PR-nya pada buku paket halaman 52, dikumpulkan minggu depan di ketua kelasnya ya. Kemudian minggu depan kita akan melakukan praktikum sederhana mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang telah Ibu jelaskan tadi. Baik, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.